إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah di pagi hari yang berbahagia ini kembali kita hadir di majlis yang mubarak ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan syarah 120 hadis tsulats Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang insyaallah di pagi hari ini kita sampai pada pembahasan ats-tsulatsiyatu tsalisatu wal 20, tsulatsiyah yang ke-23 anwa'uz zulmi, yaitu macam-macam kezaliman. Sampai di sini Bu ya. Baik. Yaitu hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, az-zulmu thalathah, kezaliman itu ada 3. Fa zulmun la yaghfiruhu Allah, yang pertama adalah kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya. Wa zulmun yaghfiruhullah, yang kedua kezaliman yang Allah akan mengampuninya. Wa zulmun la yatrukuhu, dan kezaliman yang Allah tidak akan meninggalkannya. Fa amma zulmul ladzi la yaghfiruhullah, maka adapun kezaliman yang Allah tidak akan mengampuninya, fasyirku, maka kezaliman itu adalah kesyirikan. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan benar-benar adalah kezaliman yang agung. Wa amma zulmul ladzi yaghfiruhu, adapun kezaliman yang Allah akan mengampuninya, maka fa zulmul ibadi anfusahum, kezaliman para hamba terhadap diri-diri mereka sendiri, fima bainahum wa baina rabbihim, dalam perkara yang ada antara mereka dengan Tuhan mereka. Wa amma zulmul ladzi la yatrukuhu Allah, dan adapun kezaliman yang Allah tidak akan meninggalkannya, maka fa zulmul ibadi ba'dihim ba'dha, kezaliman para hamba sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya, hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'din, hingga kemudian diuruslah urusan, ya Allah mengurus untuk sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya urusan-urusan mereka. Dikeluarkan oleh At-Tayalisi, akhrajahu At-Tayalisi wa Abu Nu'aim fil Hilyah. At-Tayalisi dalam musnadnya, juga Al-Bazzar, kemudian di dalam Sahihul Jami' dan As-Sahihah, ya, di tambahan footnote di takhrij yang saya sebutkan di sana. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala,
Qala asy-syarih pensarah kitab ini, yakni Syekh Dr. Mihran Mahir Utsman hafizahullahu taala, beliau mengatakan az-zulmul awwalu asyirku, kezaliman yang pertama adalah kesyirikan. Sabata fi sahihaini, telah valid di dalam as-sahihaini an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, lamma nazalat, tatkala turun alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, turun ayat yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Maka syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu menjadi berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, seraya mereka berkata, ayyuna la yadhlimu nafsahu, mana di antara kita yang tidak menzalimi diri mereka sendiri. Jadi di sini menurut anggapan para sahabat, sebelum dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang selamat itu adalah orang beriman. Orang beriman yang benar, yang selamat itu adalah orang yang tidak mencampurkan kezaliman di dalam keimanan mereka. Yang dimaksud oleh mereka kezaliman awalnya adalah dosa, gitu ya. Maka para sahabat jelas siapa di antara kita yang bebas dari dosa, begitu ya. Kalau kezalimannya dimaksud di situ adalah sekedar dosa, maka berat, ya. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang lepas dari dosa. Tidak ada satu hari pun melainkan di dalamnya kita melakukan dosa dan kesalahan. Maka hal itu menjadi berat bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mana la ayyuna la yadhlimu nafsahu, mana di antara kita yang tidak menzalimi diri kita sendiri, mana di antara kita yang tidak melakukan dosa dan kesalahan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa huwa kama tadhunnun, bukanlah seperti apa yang kalian sangka. Innama huwa kama qala Luqman li ibnihi, yang dimaksud dengannya adalah seperti apa dikatakan oleh Luqman kepada putranya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, janganlah engkau mensekutukan Allah. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, maka ayat dan hadis tadi ya menunjukkan kepada kita, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, untuk dosa yang pertama atau kezaliman yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya, yaitu orang yang mati dalam keadaan berbuat syirik, mati dalam keadaan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mati dalam keadaan dia tidak bertauhid, maka dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mati dalam keadaan tidak bertauhid, orang yang mati dalam keadaan dia berbuat syirik, gak dapat ampunan, apakah itu syirik besar maupun syirik kecil. Bedanya kalau seseorang mati dengan membuat dosa syirik besar, maka dia disiksa di dalam neraka kekal selamanya, tidak akan bisa keluar dari adab api neraka. Waliyadzubillah, nasallallahu assalam wal afiyah. Adapun kalau seseorang itu melakukan dosa syirik kecil, riya, sum'ah misalkan, ya, atau dosa-dosa lain yang Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan kekufuran dan kesyirikan, dosa besar yang sampai kepada derajat kekufuran tapi tidak sampai kufur, yakni mukhrijun minal millah, yang mengeluarkan seseorang dari agama, tapi kufrun duna kufrin, maka itu pun demikian enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diadab sampai dosa itu habis, baru kemudian dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik besar, inilah kezaliman yang pertama yang Allah tidak akan pernah mengampuninya. Wa innama kana syirku zulman, ya, dan sungguhnya kesyirikan itu tiadalah menjadi sebuah kezaliman. Kenapa? Li'annahu sarfun lil ibadati allati la yastahiqquha illallah ila ghairihi. Kenapa? Karena dia adalah pemanglingan ibadah yang tidak berhak mendapatkan ibadah itu kecuali Allah,
tapi dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman kan waktu syai' ila ghairi mawadhi'i atau maudhi'i, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ibadah itu harus diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun manusia memberikan peribadatan itu kepada selain Allah. Ya, kepada kuburan, kepada patung, kepada berhala, kepada pohon dan seterusnya. Ini namanya memalingkan peribadatan yang seharusnya diberikan hanya kepada Allah, karena memang Allah yang berhak mendapatkan peribadatan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kezaliman yang Allah tidak akan pernah mengampuninya. Walihada, oleh karena inilah indama yajtami'ul musyrikuna finnar, di saat orang-orang musyrik mereka berkumpul di dalam neraka, yaqulul abiduna lil ma'budin, maka para penyembah itu berkata kepada yang disembah, tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sesungguhnya kami dulu berada dalam kesesatan yang nyata. Saat nusawwikum birabbil alamin, saat kami samakan, setarakan, sejajarkan kalian dengan Tuhan alam semesta. Jadi mereka nanti jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala yang disembah dan penyembahnya di dalam neraka. Yang disembah dan para penyembahnya di dalam neraka. Mereka yang menyembah berhala, maka berhala dan para penyembahnya berada di dalam neraka. Mereka yang menyembah sapi, maka sapi dan penyembahnya berada di dalam api neraka. Kecuali yang disembah tidak diridhoi, tidak ridho kalau dia disembah, seperti mereka yang menuhankan Yesus misalkan, ya, maka para penyembahnya di dalam neraka. Nabi Isa alaihissalatu wassalam berlepas diri dari apa yang mereka perbuat kepada diri beliau alaihissalatu wassalam. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wal makna daripada ayat ini, tallahi, demi Allah, in kunna la fi dhahabin anil haqqi, dulu kami itu sungguh benar-benar dalam kepergian atau pergi meninggalkan kebenaran. Hina ya nu'idda lakum birabbil alamin, atau nu'dilukum birabbil alamin, saat kami sejarahkan kalian dengan Rabbul alamin, Tuhan alam semesta. Fa na'budukum min duni, lalu kami menyembah kalian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesesatan yang nyata, di mana orang yang berbuat syirik itu, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, sudah. Okay. Sudah tidak keluar? Baik. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Sampai mana tadi? Iya, makna ya. Tallahi in kunna la fi dhahabin lil haqqi hina na'dilukum birabbil alamin fa na'budukum min duni. Jadi orang yang berbuat syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan kesyirikan, maka kita akan mendapati mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya dengan wajar, tidak menggunakan akal sehatnya di dalam menyembah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mereka menyembah, mempertuhankan sapi, kebo, monyet, ketek, tikus, masya Allah, ya. Sampai seperti itu orang-orang yang menyembah berhala. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, mempertuhankan, mendewakan dan yang semacamnya. Mereka tidak menggunakan akal sehatnya sama sekali, ya, menunjukkan akan kebodohannya. Mereka mendewa-dewakan sapi sampai makan teledonge sapi, kayak keripik tadi, kayak campur bubur,
Masya Allah, tidak menggunakan akal sehatnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Pun demikian sebagian di negeri kita ada orang yang mendewakan, mengkiaikan kebobole. Ya, mengkiaikan kebobole. Kiai Slamet jenenge Bu. Ya, suruhan di Karak dan seterusnya semacam itu ya. Ini pun demikian, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada di antara mereka yang kemudian menolak bala dengan cara pasang-pasang sesajen, tumbal dan sebagainya. Itu semua adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hal yang demikian masih terjadi di tubuh kaum muslimin, masih terjadi di antara kaum muslimin, masih istilahnya apa niku uri-uri budaya. Bener nggih? Uri-uri ngene nggih. Istilahnya bener Bu nggih. Budaya-budaya syirik yang sudah dimatikan oleh para ulama sejak lama, zaman sekarang kok mulai dihidup-hidupkan lagi ya. Budaya napa gawe ancak digowo nang punden misalkan begitu ya. Punden isine banyu uwit, ana ono sumbere, ono uwite, ono kuburane. Ya, di sana bikin persembahan dan seterusnya. Itu adalah budaya-budaya kesyirikan. Meminta perlindungan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sing danyang-danyang sing jaga alas, danyang-danyang sing jaga napa? Kali ya. Dan yang semacamnya. Dan itu masih ada di tubuh kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, berislam, bersyahadat tapi melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan keislaman dan syahadatnya. Nah, disitulah jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, kewajiban setiap muslim untuk mempelajari agama ini dengan benar, agar syahadatnya benar dan diterima, agar syahadatnya tidak terbatalkan dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Fa'adzlamuz zulmi, maka kezaliman yang paling zalim, wa akbahul qabaihi, keburukan yang paling buruk ya, wa arda'ur radhaili, dan kehinaan yang paling rendah, wa akhbathul khabaithi, dan perbuatan keji yang paling keji adalah asyirku billah, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini kekejian yang paling keji, kezaliman yang paling zalim, keburukan yang paling buruk, kehinaan yang paling hina. Wa huwa akbaru min jami'il kabair. Nah, kezaliman syirik ini lebih besar daripada seluruh dosa-dosa besar. Dosa apapun selain syirik, betapapun besar dosanya, apakah berzina, mencuri, minum khamr, berjudi dan sebagainya, dosa-dosa besar yang lainnya semuanya tahta masyiatillah, ada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'adzaba wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah mau maka Allah akan mengadab, kalau Allah mau maka Allah akan memberikan ampunan. Tapi kalau dosa syirik, jangan harap dapat ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala Ibnu Mas'udin, oleh karena inilah berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, la an ahlifa billahi kadziban, sungguh aku bersumpah dengan menyebut nama Allah, kadziban dengan sumpah dusta, ahabbu ilayya, lebih kusukai, min an ahlifa bighairi shadiqan, lebih kusukai bersumpah demi Allah dusta daripada bersumpah dengan menyebut nama Allah, nama selain Allah jujur. Kenapa? Kalau bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu syirik kecil. Tapi kalau bersumpah gitu ya, bersumpah dengan nama Allah tapi dusta, itu adalah dosa besar. Dosa besar sama syirik, lebih besar mana? Syirik, begitu ya. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, ya, jadi berdusta, bersumpah dusta dengan menyebut nama Allah sekalipun itu dosa besar, itu masih lebih ringan daripada bersumpah dengan nama selain Allah sekalipun
jujur. Ya, jujur tapi bersumpah dengan menyebut nama Allah, dengan bersumpah demi bulan, demi matahari, demi bumi dan seterusnya, misalkan demi langit dan bumi, ya, itu kan bersumpah dengan nama selain Allah. Itu adalah syirik. Ya, sekalipun jujur tetap saja syirik dan dosanya di atas dosa besar. Maka kata Ibnu Mas'ud memberikan pengandai-andaikan, andai saja skala prioritasnya begitu, tingkatan dosa, maka lebih kusukai bersumpah dusta dengan menyebut nama Allah daripada bersumpah jujur tapi menyebut nama selain Allah. Kenapa? Karena bahayanya syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kata mu'alif di sini, wal halifu billahi kadziban kabira. Bersumpah dengan nama Allah dusta itu dosa besar. Wa huwal yaminul ghamus, itu sumpah palsu. Wa sumiyat bidzalika, dinamakan demikian li'annaha tughammisu sahiba finnar. Kenapa? Karena sumpah ini akan menenggelamkan pelakunya dalam api neraka. Dosa besar dengan bersumpah menyebut nama bersumpah dengan menyebut nama Allah tapi dusta, dosa besar, orangnya akan ditenggelamkan dalam api neraka. Fahadi ahwan, maka ini masih lebih ringan. Kama yaqulu Ibnu Mas'ud, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, minal halifi shadiqan bighairillah, daripada bersumpah jujur tapi dengan menyebut nama selain Allah. Kenapa? Li'annahu syirkun, karena ia adalah kesyirikan. Waliyadzu billah. Maka biar bagaimanapun dosa besar itu, sebesar apapun dosa besar, tidak akan mengungguli dosanya syirik mensekutukan Allah sekalipun itu syirik kecil. Fasyirkul asgharu akbaru min jami'il kabairi. Maka syirik kecil itu lebih besar daripada seluruh dosa-dosa besar. Ya. Fakaifa bil akbar alladhi yukhriju an millatil Islam, bagaimana pula dengan dosa syirik besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Dikarenakan orang yang melakukan dosa syirik besar tidak akan pernah dapat ampunan, kekal selamanya di dalam neraka. Qala Ibnu Qayyim fi nuniyatihi, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam nuniyahnya, wasyirku fahdharhu, maka syirik hindari dia, jauhilah dia, waspadailah dia. Fasyirkun zahirun, maka kesyirikan yang nyata, dal qismi, yang memiliki pembagian, laisa biqabilin al-ghufrana, dia tidak akan menerima ampunan. Syirik dengan berbagai macam jenisnya, ya, syirik, ya, dengan pembagiannya, yaitu dosa besar, syirik besar dan syirik kecil, tidak akan menerima ampunan. Wa huwa ittikhadun niddi lirrahmani, yaitu menjadikan tandingan bagi Allah Zat yang Maha Rahman, ayyan kana min hajarin wa min insani, berupa apa saja, apakah berupa batu atau berupa manusia. Mereka yang menyembah batu, mereka menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah pohon, ya, menyembah makhluk halus dan lembut, ya, menyembah apa malebu, menyembah apa, Roro Kidul, jadi ini kan gitu, nah, macam-macam. Saanai pisan nyi blorong. Keyakinan orang Jawa kan seperti itu, ya, yang kejawen itu. Nah, itu semua kan kesyirikan, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka berkeyakinan ada yang mengatur, ya, selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yada'uhu, kemudian akibat karena kesyirikan itu mereka berdoa kepadanya, au yarjuhu, atau berharap kepadanya, thumma yakhafuhu, kemudian takut kepadanya, bukan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada danyang, takut kepada jin, takut kepada hantu, takut kepada peri-peri, dewi-dewi misalkan, ya, menurut keyakinan dan khurafat orang, peninggalan nenek moyang dan seterusnya. Itu semua adalah kesyirikan. Wa yuhibbu kama habbadid diyani, lalu mereka mencintainya seperti kecintaan terhadap agama. Itu semua adalah kesyirikan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu
taala. Qala Ibnu Hajar, berkata Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi Fathil Bari, dalam kitab beliau Fathul Bari, al-musyriku, orang musyrik itu ya, wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Ya, al-musyrik napa asyirik ini? Asyirku wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Syirik itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kenapa? Li'annahu ja'ala liman akhrajahu minal adam ilal wujudi musawiyan. Karena dia menjadikan bagi orang yang Allah keluarkan dia dari ketidakadaan kepada ada, itu musawiyan, sama. Ya, sama antara yang diadakan dengan yang mengadakannya, disamakan begitu ya. Menyamakan antara makhluk dengan khaliq. Nah, ini jelas ya, kesyirikan. Ya, fanassaban ni'mata ila ghairil mun'im biha. Lalu dia menasabkan nikmat kepada yang tidak memberi nikmat. Ya, menasabkan nikmat kepada yang tidak memberikan nikmat, menasabkan rezeki kepada jin, perayangan, lelembut, ya, menasabkan rezeki kepada berhala, menasabkan rezeki kepada kuburan-kuburan, ya, menasabkan keberuntungan, kesuksesan, keselamatan ya kepada tempat-tempat yang dikeramatkan dan seterusnya. Nah, itu semua adalah perbuatan syirik, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan berkata juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga, asyirku abghadu ilallah min jami'il ma'asi. Syirik itu lebih dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seluruh dosa dan kemaksiatan. Syirik lebih dimurkai, dibenci oleh Allah daripada seluruh dosa dan kemaksiatan. Ini kata Imam Ibnu Hajar, dan memang demikian. Sebagaimana sudah kita jelaskan sebelum ini. Kemudian juga waqala Ibnul Qayyim, berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyibi minal Kalimit Thayyibi, mathalul musyriki, perumpamaan orang musyrik itu kaman istakmalahu sayyiduhu fi dari, seperti orang yang tuannya, majikannya mempekerjakannya di rumahnya. Dibuat perumpamaan oleh Ibnu Qayyim seperti ini. Ada orang yang dia gaji, ya, ada tuan, misalkan majikan yang dia menggaji karyawannya untuk bekerja di rumahnya. Bekerja di rumahnya, menggunakan fasilitas rumahnya, makan dari rumahnya. Fakana ya'malu wa yu'addi kharrajahu wa amalahu ila ghairi sayyidi. Ternyata kemudian dia bekerja, ya, lalu mendapatkan buahnya, hasil kerjanya, ya. Ternyata apa? Diberikan kepada selain daripada majikannya. Ya, diberikan kepada selain majikannya. Harusnya hasilnya itu diberikan kepada majikannya, tapi tidak dia berikan kepada majikannya. Padahal dia mendapatkan gaji dari majikannya. Ya, padahal dia mendapatkan nikmat dari majikannya, fasilitas dari majikannya, tapi ternyata hasil kerjanya dia berikan kepada selain daripada majikannya. Itu seperti orang berbuat syirik di permukaan bumi ini. Mereka hidup di buminya Allah, ya, mereka menghirup udaranya Allah, mereka menikmati cahaya matahari milik Allah, mereka nikmati airnya Allah Taala. Mereka berpakaian dengan pakaian-pakaian yang Allah siapkan bahan-bahannya untuk mereka, dan seterusnya. Tapi kemudian mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu, fasyirku ya'malu li ghairillahi ta'ala fi darillahi ta'ala. Maka orang yang berbuat syirik itu dia bekerja untuk selain Allah, tapi dia tinggal di rumahnya Allah, dia tinggal di negerinya Allah tabaraka taala, wa yataqarrabu ila aduwillahi bi ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka mendekatkan diri kepada musuh Allah dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah yang dikatakan dengan kekurang ajaran manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
tidak punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat diberikan terus tidak pernah terputus, tapi kemudian dia malah mendurhakai zat yang memberikan nikmat yang tiada terputus kepada dia. Di mana kita ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullah tidak pernah terputus dari nikmat Allah barang sedetik pun. Tidak pernah putus dari nikmat Allah walaupun satu detik. Ya, di mana tubuh kita tidak usah lihat jauh-jauh, tubuh kita ini terus berjalan sedemikian rupa tiada hentinya. Tubuh kita ini terus bergerak di dalamnya tiada hentinya. Darah mengalir terus-menerus. Kok tiba-tiba berhenti? Apa yang terjadi, Bu? Moro mandek gak mengalir. Apa yang terjadi, Bu? Moro puri ngono modele, ya. Semandek aku wis. Apa yang terjadi, Bu? Ya mati. Ya, kena stroke, serangan jantung, macam-macam wis. Begitu berhenti mau tersumbat apa kayak mandek cekrek, ya. Moro lumpuh separuh gak iso ngadeg kan semacam itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, tiada terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala walaupun satu detik. Tiap detik kita mengambil nafas, menghirupnya, mengembuskannya, menghirupnya, mengembuskannya. Terus seperti itu tanpa capek, tanpa kita capek. Karena Allah Subhanahu wa taala siapkan otot paru-paru kita dan jantung kita itu otot yang urip dewi. Ana ya. Napa istilahnya polos tak lurik, Bu. Biyen sekolah lho. Ono otot polos, ono otot lurik, ya. Mana yang kita kendalikan, mana yang napa jenenge bergerak dengan sendiri, mana yang lurik, mana yang polos, ya. Lali wis. Ya seperti itu. Di mana otot-ototnya bergerak dengan sendirinya tanpa kita perintah, otomatis jantung otomatis berdetak, ya. Paru-paru pun demikian otomatis dia menghirup, dia mengembuskan, menghirup, mengembuskan, terus seperti itu. Tanpa kita perintah pun dia akan jalan sendiri. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ya, ndani ya pegele lek ngongkon napa jenenge paru-paru untuk ngambil nafas. Kemudian mengembuskannya, narik lagi mengembuskannya. Capek enggak Bu kira-kira, Bu? Capek, Bu. Kayak orang kena asma itu. Ya, orang kena asma kan berhenti itu. Apa artinya berhenti itu? Tidak otomatis gitu ya. Narik sesusah, akhirnya kemudian dia menarik dengan sadar gitu ya. Narik, mengembuskan, sadar. Maka yang terjadi bagi mereka yang terkena asma kan moro keringetin terus ngoten ya. Pegel, capek, turu gak iso turu gitu ya. Kudu nglayani dik wis watu-watu gitu ya. Ya masalah rahmani rahmakumullahu taala. Itu nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah berhenti. Ketip. Mulai ngaji wau jam 09.00 wau ketip ping pinten, Bu? Iso ngitung? Nggak bisa ngitung. Memang kita merintah mata kita untuk ketip-ketip, Bu. Enggak ketip karepe dhewe suara ketip-ketip ngono ae. Gitu ya. Hanya berapa detik ketip mana. Itu nikmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba marono otot ketip diangkat sama Allah ya napa? Pegel sampean merem. Ya, dikongkon ayo meremo, melek mana pegel ya. Gak sempat nulis kira-kira nih ya. Pegel nyuruh ketipe moto. Ya Mas kalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Itu nikmat. Jadi kita tidak pernah berhenti dari nikmat Allah walaupun satu detik, tidak pernah berhenti. Satu detik, jangan satu detik, setengah detik saja. Tidak pernah berhenti dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tubuh kita selalu bekerja, siang malam tiada hentinya. Baik saat kita tidur maupun terjaga, terus bekerja. Tubuh kita ini tiada pernah berhenti dengan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan nikmat yang tiada hentinya, lalu seseorang itu durhaka kepada Allah, bahkan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian faya ajaban
maka betapa menakjubkannya. Kaifa yusal ilahu, bagaimana Allah itu dimaksiati. Ya, kaifa yusal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu, atau bagaimana menentangnya orang yang menentang. Fa fi kulli syai'in lahu ayah, padahal pada segala sesuatu ia memiliki tanda tadullu ala annahul wahidu, yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha tunggal, maha esa. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Fahadan nau, maka kezaliman yang macam ini la yaghfiruhullah, Allah tidak akan mengampuninya. Qala ta'ala fi mawdi'aini fi suratin nisa, Allah Ta'ala telah berfirman di dua tempat dalam surah An-Nisa, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dia disekutukan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni selain daripada dosa syirik bagi orang yang dia kehendaki. Jadi pokoknya selagi bukan syirik, mati ketemu Allah di atas dosa-dosa selain syirik, masih punya harapan untuk mendapatkan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ini tidak boleh dijadikan sebagai sandaran bagi seorang mukmin. Waduh, aku jange sementing mlebu swarga wis gak apa-apa ngemper-ngemper dedek, pokoke mlebu. Cita-cita seorang mukmin itu harus tinggi, mendapatkan surga firdaus yang paling tinggi, gitu ya. Sehingga lek mbleset sik ni sore dedek. Tapi kalau cita-citanya rendah wis sementing mlebu swarga, mbleset nanti. Neraka, kepleset nih neraka, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Namun rahmat Allah itu luas tak terbatas, ya, meliputi seluruh makhluknya. Jangankan yang mukmin, yang kafir saja dapat bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Bagaimana pula dengan yang beriman kepada Allah? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti pada hari kiamat Allah berfirman kepada para malaikat, akhrij minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman. Keluarkan dari api neraka orang yang di dalam hatinya ada seberat biji zarrah daripada keimanan. Imane sak cuwil-cuwili, tapi dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada janji harapan dia keluar dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, sekalipun menjadi orang yang terakhir keluar dari neraka, terakhir masuk ke dalam surga. Namun nggih, jangan sampai berdoa nyenengan muga-muga aku wong iku lho neraka apa nasre. Gitu ya. Berdoa itu berdoa yang paling dur, mlebu surga tanpa hisab, tanpa azab. Berdoanya kan begitu, ya. Allahumma adkhilnil jannah bighairi hisabin wala azab. Itu kita berdoa, ya Allah masukkan aku dalam surga tanpa hisab, tanpa ada. Ojo ditambahi, misalkan gak pede tapi sopo aku ngono. Kok gak pantes deh aku untuk ngono. Gak pantes-pantesan wong njaluk kok gak ngenteni pantes, ya. Njaluk ndak ngenteni pantes. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kaitannya dengan kepantasan dan kelayakan. Ya mas sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jangan kayak orang bingung kalau berdoa kepada Allah, ya Allah, kula niki mlebu swarga gak pantes, mlebu neraka ya gak kuat. Terus karepmu ya apa? Gitu ya. Ndonga kok gak jelas. Yang jelas tutup poin, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minar. Ya Allah, aku minta surga, aku minta perlindungan dari api neraka. Kita lanjutkan az-zulmu tsani. Kezaliman yang kedua adalah zulmun yufar. Kezaliman yang diampuni, wa dzulmul ibadi li anfusihim, yaitu kezaliman para hamba kepada diri mereka sendiri. Ai bil ma'asi, yaitu kezaliman mereka dengan durhaka, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meninggalkan perintah Allah, mereka melanggar larangan-larangan Allah. Falladhi amila bimaksiatillahi dzalama nafsahu, maka orang yang dia bermaksiat kepada Allah, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Orang yang durhaka bermaksiat kepada Allah. Nah, maksiat itu harus kita perhatikan, ya. Meninggalkan perintah itu adalah maksiat, melanggar larangan itu adalah maksiat. Jangan sampai ada orang dengan PD-nya, dia ndak sholat lalu dia jawab sementing aku lah gak nyolong.
Ya, sementing aku gak ganggu tonggo, sementing apik nang tonggo, begitu. Tapi dia tidak paham bahwasannya tidak sholatnya dia itu adalah dosa yang besar. Tidak sholatnya dia adalah dosa besar. Betapapun baiknya dia kepada tetangganya, betapapun baiknya dia kepada orang lain, betapapun baiknya akhlak, perilaku dan budi pekertinya, tapi kalau dia tidak sholat, maka dia adalah orang yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia tidak memiliki pokok di dalam agama ini. Sholat adalah rukun, sementara kebaikan-kebaikan yang lain hanyalah cabang. Maka cabang gak akan punya manfaat kalau pokoknya dia tinggalkan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Jadi jangan punya anggapan seperti itu. Sebagian orang punya anggapan yang demikian, ya. Nah, jadi sementing pokoknya gak ganggu tonggo, ya, napa jenenge ngurusak, napa istilah wong Jawa ngoten niku napa, cara-cara ketoprakan nudrukan biyen napa, ya, dengan istilah-istilah mereka tidak mengganggu tonggo, ya, gak pinek barange liyan, ya, orang rusak pager ayu gitu ya, istilah-istilah seperti itu. Tapi dia lupa salat itu pokok. Ya, mas kalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Dan meninggalkan salat adalah sebesar-besarnya kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaifa dzalik, bagaimana demikian? Li'annahu awradahal mahalik birtikabil ma'asi. Karena dia telah membawa dirinya kepada kebinasaan dengan melakukan kemaksiatan. Wa kana min haqqihi alaihi an yasluka bi sirotallahil mustaqim. Yang seharusnya dia lakukan layaknya adalah meniti jalan menuju jalannya Allah yang lurus. Ya, fahadhiyal amanatul lati hamalaha al-insan. Maka ini adalah amanah yang dipikul oleh manusia. Faman asa faqad khanaha. Maka siapa yang durhaka, sungguh dia telah berkhianat kepada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dia tidak menjaganya. Disuruh menjaga badannya, tubuhnya, jasadnya, dirinya dan keluarganya dari api neraka, dia tidak menjaganya. Akhirnya dia dimasukkan dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan khianat ini mendolimi dirinya sendiri. Ya, dia mendolimi matanya dengan melihat yang haram. Dia mendolimi telinganya dengan mendengar yang haram. Dia mendolimi lisannya dengan berkata-kata yang haram. Dia zalimi tangan dan kakinya dengan melakukan yang haram. Dia zalimi kemaluannya dengan yang haram. Dia zalimi kulit-kulitnya dan seluruh anggota badan yang lain dengan melakukan yang diharamkan. Nah, itu mendolimi dirinya sendiri. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala. Yang seharusnya dia selamatkan dari api neraka, malah dia jerumuskan dirinya ke dalam api neraka. Dia berkhianat kepada dirinya sendiri. Dia zalimi dirinya sendiri. Wa qad dallatin nususu ala anna kulla dzambin siwa syirki. Dan nas-nas telah menunjukkan bahwasannya segala dosa selain daripada syirik, ya, mensekutukan Allah, siwa syirki billahi fa innahu tahta masyiatillah, maka dosa-dosa itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallahu 'adzaba ashabah, kalau Allah mau maka Allah akan menyiksa pelakunya. Wa insyaallah ghafara lahum, kalau Allah mau maka Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Pokoknya bukan syirik. Ya, kezaliman seperti ini yaghfiruhullah. Kezaliman yang kedua ini Allah akan mengampuninya insya'a, kalau dia mau. Ya, kalau dia mau, ingat yang harus diperhatikan, kalau Allah mau maka Allah akan mengampuni. Mengampuni itu maksudnya adalah bisa jadi dia berbuat dosa maksiat, tidak dihukum, tidak disiksa sama sekali oleh Allah, diampuni begitu saja, dimasukkan ke dalam surga. Atau maksudnya diampuni, belum habis tuh dosa, dia dikasih syafaat masuk ke dalam surga. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu ta'ala. Ya, atau dia sudah divonis, dosamu kegedean, nyemplung neraka. Ternyata ada syafaat
mungkin dari anaknya, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari saudaranya, atau mungkin dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan izin Allah tentunya. Kemudian dia nggak jadi masuk neraka. Walhasil, pokoknya bukan syirik, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat, dia berhak untuk mendapatkan rahmat, dia berhak untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahihaini an Ubadah ibn as-Samit, di dalam sahihain Bukhari Muslim dari Ubadah bin as-Samit radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah, dulu kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin, dalam satu majlis. Faqala, lalu beliau bersabda, tubai'uni ala alla tusyriku billahi syai'a, berbaikatlah kalian kepada aku dengan catatan kalian tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wala taznu, dan kalian jangan berzina. Wala tasriqu, kalian jangan mencuri. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, kalian juga jangan membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Faman waffa minkum, maka siapa yang memenuhi di antara kalian janji ini, baiat ini, tidak mensekutukan Allah, tidak berzina, tidak mencuri, tidak membunuh jiwa tanpa hak, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya ditanggung sama Allah. Tapi wa man asaba syai'an min dzalika, siapa yang mengenai sesuatu dari dosa-dosa tadi, fa'uqiba bihi, lalu dihukum di dunia, ya, dihukum di dunia, dia berzina lalu dicambuk atau dirajam, dia mencuri kemudian dipotong tangannya, dia membunuh kemudian dikisos karenanya, misalkan, fahuwa kafaratun lahu, maka itu kafarah baginya. Wa man asaba syai'an min dzalika fasatarahu Allah, lalu siapa yang melakukan dosa-dosa tadi itu kemudian Allah menutupinya, di dunia dia tidak dihukum dengan hukum had alaihi, atasnya, fa amruhu ilallah, maka urusan dia kembali kepada Allah. Insya'a fa'anhu wa insya'a dzabahu, kalau Allah mau maka Allah akan memaafkannya, kalau Allah mau maka Allah akan menyiksanya. Ini menunjukkan bahwasanya dosa apapun, sebesar apapun dosa tersebut, pokok bukan dosa syirik, masih punya kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang banyak melakukan dosa dan kesalahan. Ya, tidak ada kata putus asa, karena Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha menerima taubat. Allah adalah zat yang Maha memberikan ampunan bagi mereka yang minta ampun tentunya. Allah akan menerima taubat bagi siapapun yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan kemudian seseorang berharap ampunan tanpa ada usaha untuk mendapatkan ampunan. Ya, berharap tobatnya diterima tapi tidak pernah kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dikasih maghfirah tapi tidak pernah beristighfar mohon ampun kepada Allah. Ya, berharap diampuni oleh Allah tapi terus melakukan dosa dan kemaksiatan, itu namanya ngece Allah, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kezaliman yang kedua. Sekarang kita masuk pada kezaliman yang ketiga, al-zulmu tsalitsu, kezaliman yang ketiga, yaitu zulmul abdi ba'dihim li ba'din. Kezaliman hamba sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya, hadza la yatrukuhullah, maka kezaliman ini tidak akan dibiarkan oleh Allah. Lalu makna apa? Maknanya Allah tidak akan meninggalkannya, Allah tidak akan membiarkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa makna la yatrukuhu, makna Allah tidak akan meninggalkannya, makna Allah tidak akan membiarkannya, ai bila muhasabatin wala muthalabah, tidak akan ditinggalkan oleh Allah tanpa perhitungan dan tanpa tuntutan. Pasti ada hitungannya, pasti ada tuntutannya nanti pada hari kiamat. Berbeda dengan dosa besar biasa yang itu kaitannya hubungannya antar hamba dengan Allah,
itu bisa jadi tidak ada hisab sama sekali, bisa jadi. Ya, bisa jadi tidak ada tuntutan sama sekali, bisa jadi, terserah Allah, tata masyiati subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa kaitannya dengan anak hamba, sesama makhluk, misalkan saudara dengan saudaranya, suami dengan istrinya, orang tua dengan anaknya, tetangga dengan tetangganya, rakyat dengan pemimpinnya, pemimpin terhadap rakyatnya, terus ya, majikan dan pembantunya dan seterusnya, itu adalah antara hamba dengan hamba, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Maka akan didapati nanti pada hari kiamat, suami nuntut istrinya, sebaliknya istri nuntut suaminya, anak nuntut bapaknya, bapak nuntut anaknya, tetangga nuntut tetangganya, saudara nuntut saudaranya, rakyat nuntut pemimpinnya, pemimpin nuntut rakyatnya, terus seperti itu nanti pada hari kiamat. Tidak akan ada kezaliman di antara mereka yang dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang saling mencintai nanti akan jadi musuh, apalagi memang benar-benar musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Orang saling mencintai nanti pada hari kiamat, sebagian mereka akan menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Dalam hal apa itu? Dalam hal kezaliman di permukaan bumi, dalam hal hak dan kewajiban yang tak tertunaikan di permukaan bumi, nanti akan ditunaikan dan dibalaskan di akhirat. Sama sekalian rahimani rahimakumullahu ta'ala, akan ada muhasabah dan mutolabah, akan ada perhitungan dan tuntutan. Kama qala al-mula al-qari rahimahullah, walam yaqul an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaghfiruhullah. Ya, Nabi tidak mengatakan Allah tidak akan mengampuninya, li'annahu duna syirik, karena itu adalah di bawah syirik. Walakin akan tapi la yatrukul, Allah tidak akan meninggalkannya. Maksudnya apa? Diperhitungkan sama Allah sekalipun di bawah kehendak Allah. Wa in ghafarallahu lil-zalimit taib, sekalipun kemudian Allah mengampuni bagi sang zalim tapi bertobat, fala budda an yurdil mazluma, tapi dia harus membuat ridha orang yang dia zalimi, kama jaa fi ba'dhin nususi, sebagaimana telah datang pada sebagian nas. Oleh karena itulah fa'alal insan an yahdhara dzulma, manusia wajib untuk berhati-hati dari zalim kepada sesama ini. Hati-hati, yang punya tanggungan, yang punya hutang, yang punya kewajiban, tunaikan kewajiban tersebut, berikan hak kepada orang lain. Faqad ja'an nahyu 'anil zulmi fi nususin 'adidatin, sungguh telah datang larangan dari berbuat zalim kepada sesama ini pada nas-nas yang banyak. Di antaranya adalah an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma rawa an Abdillah anillahi tabaraka wa ta'ala, dalam hadis yang dia riwayatkan dari Allah tabaraka wa ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah haramkan kezaliman atas diriku sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharraman, ku jadikan kezaliman itu diharamkan di antara kalian, fala tadzalamu, maka kalian jangan saling menzalimi. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, jangan saling berbuat zalim. Ya, jangan saling berbuat zalim. Maksudnya jangan orang misalkan dizalimi lalu dia balas dengan mendaliminya. Bentuk mendaliminya apa Bu kira-kira? Wis gampangane contoh gitu ya. Nyetol pisan dijawab nyetol ping pindho, kan zalim. Orang yang ngawali nyetol misalkan zalim ndak Bu? Zalim. Balas sing dicetol balas gitu ya. Sing mang nyetoli ambek driji saiki nyetoli ambek catut. Ya, melampaui batas. Zalim itu namanya. Gitu ya. Yang boleh itu kan yang impas ya, nyetol pisan dia jawab cetol pisan. Itu impas namanya. Tapi ini enggak. Ini namanya tadzalamu, kalian jangan saling menzalimi. Jangan kezaliman dibalas dengan kezaliman, tapi kezaliman misalkan dibalas dengan kesabaran, dengan yang lebih baik, atau dibalas yang setimpal dengannya.
agar impas di dunia. Tapi kalau kemudian tidak impas di dunia, apakah dengan qisas ataukah dengan membayar hutangnya, ya, atau dengan meminta ridhonya, maka pasti nanti diadili di akhirat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Umar, di dalam sahihaini Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, maqala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslimi, seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, la yadhlimu wa la yuslimu, dia tidak menzaliminya dan dia juga tidak memasrahkannya kepada kezaliman atau menyerahkannya kepada kezaliman, tidak menzaliminya dan dia tidak membiarkan dia dizalimi. Itu maksudnya, tidak menzalimi seorang muslim dan tidak membiarkan muslim itu dizalimi, tidak menzalimi dan tidak membiarkan dizalimi. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, yang harus kita perhatikan karena kaitannya berat, ya, kaitannya berat dosa ini, ya, kezaliman yang model ini kaitannya berat nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa fi yaumin nahri, dan pada hari raya Nahar Idul Qurban, yaqifu nabiyuna sallallahu alaihi wasallam khatiban fin nas, beliau berdiri seraya berkhutbah kepada manusia. Fayaqul, lalu Nabi bersabda, ayu yaumin hadza, hari apa ini? Qala Abu Bakrah, berkata Abu Bakrah, fasakatna, kami pun diam, hatta dhananna annahu sayusammi siwasmihi, hingga kami menyangka bahwasanya beliau akan memberinya nama dengan nama selain namanya. Qala, lalu beliau bersabda, alaysa yauman nahri, bukankah hari ini adalah hari raya Nahar? Qulna bala, kami katakan benar ya Rasulullah. Qala, lalu beliau bersabda, fa ayyu syahrin hadza, bulan apakah ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammi bighairi ismi, kami pun diam sampai kami menyangka Nabi akan ngasih nama bulan ini dengan nama selain namanya. Faqala, Nabi kemudian bersabda, alaysa bidzil hijjah, bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala, benar ya Rasulullah. Qala, maka Nabi kemudian menutup sabdanya dengan sabdanya, fa inna dima'akum, maka sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta-harta kalian, wa aradakum, kehormatan-kehormatan kalian, bainakum haramun, haram hukumnya di antara kalian, ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, liyuballighu syahidul ghaiba, hendaknya orang yang hadir menyampaikan hal ini kepada orang yang ghaib, yang tidak hadir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi kita perhatikan dalam hal ini jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, ingat kalian, jangan sampai kalian punya sangkut paut darah terhadap saudara kalian. Jangan kalian punya sangkut paut harta yang kalian ambil dari saudara kalian. Jangan punya sangkut pautan tercorengnya kehormatan dari saudara-saudara kalian, karena semuanya itu haram. Dan ingat, tidak akan berhenti urusannya di dunia jika di dunia tidak terbalaskan. Darah akan terbayar, kalau tidak di dunia maka di akhirat. Harta akan terbayar, kalau tidak di dunia maka terbayar di akhirat. Kehormatan pun demikian, kalau tidak terbayar di dunia akan terbayar di akhirat. Masalahnya kalau terbayar di akhirat bukan dengan harta, bukan dengan uang, bukan dengan dinar dan dirham, tapi dibayar dengan pahala atau menyedot dosa. Nah, itulah bahayanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya, sebagaimana hadis tentang orang muflis, ya. Orang muflis, Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa itu orang muflis? Maka para sahabat mengatakan, orang muflis di antara kami adalah orang tidak punya harta, ya, orang yang tidak punya dinar, orang yang punya harta benda. Maka Nabi mengatakan, orang muflis di tengah umatku
adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasanya, sholatnya, zakatnya. Tapi dulu dia pernah mencaci maki yang ini, memukul orang ini, menumpahkan darah orang yang ini, mengambil harta orang ini. Lalu apa akibatnya? Diambillah darinya pahala-pahalanya, diberikan kepada orang yang dia zalimi. Pahala sholatnya diberikan kepada orang ini, pahala zakatnya kepada orang ini, pahala puasanya kepada orang ini. Fa in baniyat hasanatu qabla an yuqda an ma yuqda alaihi. Kalau kemudian habis kebaikannya, habis pahalanya sebelum lunas tanggungannya, maka dia akan nyedot dosanya orang yang dia zalimi. Dosa itu dilemparkan ke pundaknya, kemudian dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ketemu Allah jadinya seperti orang tidak pernah sholat, karena pahala sholatnya dia bagikan kepada orang lain. Ketemu Allah seakan-akan tidak pernah puasa, karena pahala puasanya diberikan kepada orang lain. Ketemu Allah seakan tidak pernah sedekah, tidak pernah haji, tidak pernah umroh, tidak pernah melakukan amal kebaikan apapun, karena pahalanya diberikan dan dibagikan kepada orang-orang lain yang dia zalimi. Barangkali karena hartanya, barangkali karena kehormatannya, barangkali karena darahnya dan seterusnya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Makanya fi hadis Jabir bin Abdullah, dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala maqala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaquz zulma, takutlah kalian dari kezaliman, waspada, hati-hatilah kalian jangan berbuat zalim. Wajah tarhibu anhu fi katsirin minan nusus, dan telah datang penakutan, bener ya bahasa penakutan itu tak tulis saya gitu ya. Telah datang penakutan, bener bahasa ini. Tahu krungu nggih? Nate pireng? Niki wae tas krungu ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dengan mempertakuti ya, menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti di dalam banyak nas, zajaran li ahli, sebagai bentuk peringatan bagi orang yang melakukannya, wa bayanan li isui akibati, dan dalam rangka menjelaskan buruknya hasil akhir akibat daripada orang yang berbuat zalim. Fadzalimu athim, maka orang yang berbuat zalim itu berdosa, mutawa'adun bil adzabil alim, dia diancam dengan azab yang pedih bagi orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa, sesungguhnya dosa itu ya mengenai orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia. Dia berzalim kepada manusia. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan mereka berbuat perbuatan yang melampaui batas di permukaan bumi tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim, maka mereka lah orang-orang yang bagi mereka ada azab yang pedih karena kezaliman mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Kemudian wadzalim ya, mana tadi? Nah, wadzalim, dan orang zalim itu la nasiralahu, tidak akan ada yang memberikan pertolongan. Ya, orang zalim maksudnya zalim di sini zalim kepada sesama. Ya, zalim kaitannya dengan hak dan kewajiban kepada orang lain. Dia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan, di mana di akhirat tidak ada pembela bagi mereka. Yang ada hanyalah penuntut dan saksi, tidak ada pembela. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jangan harap pembelaan dari suami, jangan harap pembelaan dari istri, jangan harap pembelaan dari anak, jangan harap pembelaan dari siapapun daripada orang-orang yang dicintai. Apabila perlu, misalkan orang-orang yang mencintai itu akan mengambil pahala-pahala kita, saling mengambil pahala dan saling setor dosa, sampai masing-masing sendiri selamat masuk surga. Nah, baru saat itulah kemudian mereka yang selamat masuk surga ingat dengan orang-orang yang mereka cinta. Sebelum itu tidak ada yang ingat. Nafsi, diriku sendiri. Seorang istri mikir dirinya, gak ngurus bojone. Suami ngurus dirinya, gak akan mikir istrinya. Anak ngurus dirinya, gak akan ingat
siapa orang tuanya. Orang tua ngurus dirinya nggak akan ingat anaknya. Saat apa? Sebelum mereka selamat. Tatkala sudah selamat, barulah Allah memberikan pengingat kepada mereka dengan rahmatnya, mengingatkan seorang istri yang barangkali dia sudah ada di surga, begitu masuk surga, ketiling lo nanti bojoku gini, ya, baru ingat dia. Ya, suami pun demikian akan baru ingat dengan istrinya, anak baru ingat orang tuanya, orang tua baru ingat anak-anaknya, saudara baru ingat saudaranya, baru ingat paman, bibiknya dan seterusnya. Tatkala dia sudah menginjakkan kakinya di surga, selamat sudah, baru ingat yang lain. Nah sebelum itu tidak ada yang ingat sama sekalian, rahmani rahmakumullahu taala. Ya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, tub'atsuna yaumal qiyamati ghurran. Napa jenenge? Kalian akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang, tak berpakaian, dalam keadaan nyeker, tak beralas kaki, dalam keadaan apa? Tak bersunat. Maka para Ibunda Aisyah mengatakan, Anas yang duru ba'dhum ba'dha, ar-rijalu wan nisa yang duru ba'dhum ba'dha, laki-laki dan perempuan mereka akan saling melihat sesatu dengan yang lainnya. Maka dia mengatakan al-amru asyaddu an yang duru ba'dhum ba'dha. Maka Nabi SAW, perkaranya saat itu sangat berat daripada sekedar saling melihat saja. Wis gak reken surga neraka ditampakkan saat itu. Ya, surga ditampakkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat neraka diturunkan, mereka melihat gejolaknya api neraka, mengerikan. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Maka masing-masing hanya mikir dirinya sendiri. Dan sepuro biyen diutang mbek tanggane, saiki wis aku biyen ndek donya diutang sepuroan yo cek mlebu swarga bareng. Gak katene. Nah gitu ya. Dia akan ngambil pahalanya atau dia akan berikan dosanya. Tidak akan ada orang yang akan berikan pertolongan bagi orang zalim. Wa malil zalimina min ansar wa malil zalimina min nasir. Tidak ada bagi orang zalim itu sekali-kali seorang penolong pun. Tidak ada yang akan berikan pertolongan. Tidak ada maaf pada hari kiamat. Maaf itu hanya di dunia. Kalau sudah di kiamat tidak ono maaf. Meminta maaf sampai nyungkur di mana di akhirat tidak ada maaf sampai salah satu di antara keduanya selamat dari neraka masuk dalam surga. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Wa fi sahihaini, dan di dalam as-sahihaini ya qaulun Nabi terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidz-zalim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membiarkan orang zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Hingga jika Allah menyiksanya, maka Allah tidak akan meloloskannya. Qala thumma qara. Kemudian Nabi membaca, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura. Demikianlah hukuman Rabbmu jika dia menghukum satu daerah, menghukum satu penduduk negeri, wa ya zalimatun, yang penduduk negeri itu berupa zalim, inna akhdahu alimun syadid. Hukumannya adalah pedih, ya, lagi sangat keras. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Wadh-dhalimu, dan orang zalim itu yubghidullah wa la yuhibbuh. Allah membencinya dan Allah tidak mencintai orang zalim itu. Yang berzalim kepada sesama. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat zalim. Wa da'watul mazlumi la turad. Demikian juga doanya orang terzalimi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan ditolak itu maksudnya diterima dan dikabulkan. Hatta kafir, sekalipun orang yang terzalimi itu kafir. Ya, tatkala dia terzalimi lalu dia angkat tangannya meminta kepada pencipta langit dan bumi, maka Allah dengar dan tidak ada tabir antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia kafir, akan ditunaikan doa dan permintaannya, ya, untuk memberikan kecelakaan kepada orang yang menzaliminya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mazlumi wa in kana kafiran laisa duna hijabun, rawahu Ya'la. Doanya orang yang terzalimi sekalipun dia kafir, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kadang ada orang yang dia punya tanggungan hutang, wis gak nyaur-nyaur sampai sing ngutangi napa lali. Ini dendani lali ini kok. Sengaja dendani lali bapak golek ketemu apen-apen gak duwe. Gak duwe tanggungan, apen-apen gak duwe utang. Padahal Allah yang nyatet, Allah tahu. Kalau yang ngutangi itu lupa, Allah tidak pernah lupa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Dan tanggungan-tanggungan yang lainnya, ghibah, namimah, gitu ya, itu nanti akan ada hisabnya pada hari kiamat. Sekalipun sekarang di dunia sing digibahi gak ero belas, gak krungu apa-apa belas, tapi Allah tahu nanti Allah akan bangkitkan mereka, ada muhasabah dan muthalabah di antara mereka. Kamu dulu digibah sama si fulanah, saiki ya apa enak, ya ganjaran tak pei. Oh gak duwe ganjaran wis entek, kakean sing digibah misalkan gitu nggih. Ya, sudah terlalu banyak korbannya, lek ngono dosaku pen. Seperti itu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi hati-hati kita dengan tangan kita, dengan lisan kita, ya, dari mendolimi orang lainnya. Ditutup oleh mu'alif di sini dengan bait syair, la tadhlimunna idza ma kunta muqtadiran. Jangan sekali-kali kamu berzalim jika engkau berkuasa. Fadzulmu tarji wa qabahu ila nadam. Kezaliman akhirnya hanya akan menuju kepada penyesalan. Tanamu ainuka wal madlumu muntabihun. Matamu itu tidur. Kayak enak ya. Ya matamu tidur. Tanamu ainuka, telah tidur matamu. Wal mazlumu muntabihun, sementara yang terzalimi itu dia terjaga. Yad'u 'alaika wa 'ainullahi lam tanam. Dia berdoa untuk kebinasaanmu dan matanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur, artinya mendengar dan akan mengabulkan doa-doanya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Jadi ini 3 macam kezaliman yang wajib untuk kita jauhi. Kezaliman pertama adalah kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu kezaliman syirik. Kezaliman kedua, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kezaliman seorang hamba kepada Tuhannya. Dan yang ketiga adalah kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada hisab dan tuntutannya, yaitu kezaliman hamba kepada hamba yang lainnya. Jangankan mereka yang mukallaf, mereka yang tidak mukallaf saja ada hisab, ada qisas. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqadu lisyatil jalha lisyatil qarna. Nanti akan digiring untuk kambing yang tidak bertanduk, ya, mengkisas menuntut kambing yang bertanduk. Tukarane wedhus, tukarane kambing saja ada kisosnya, apalagi kemudian bertengkarnya manusia, perselisihan di antara manusia. Antara mereka yang tidak berakal, yang ghairu mukallaf saja akan dibangkitkan dan dikisos satu dengan yang lainnya. Bagaimana pula dengan mereka yang mukallaf, yang ada janji surga dan ancaman neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keselamatan dari segala macam bentuk kezaliman. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ada waktu berapa itu? 15 menit ya. Ada pertanyaan kita persilakan. Silakan Bu. Barangkali ada pertanyaan. Nggih, mau Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia usaha ke
Oh kiai, kiai napa dukun? Oh pondok pesantren. Okay. Dia menceritakan kurang rame gitu loh dibandingin Jakarta. Kemudian sama kiainya itu orang banyak sih yang situ karena rekomendasi dari orang-orang yang udah berhasil itu. Akhirnya nggak tahu siapa itu mau pulang itu dikasih garam apa? Oh garam. Garam ini bilangnya untuk masak. Kemudian ada juga kedua dikasih ini petunjuk bahwa hari Senin jangan buka, Senin tutup itu ada. Nah, kemudian begitu dijalani laris. Nggak tahu itu kok bisa laris saudara. Jadi pertanyaan saya itu sih nggak tahu apa karena dia ke pesantren dan dia itu. Itu aja Ustaz. Baik jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Seperti yang ditanyakan tadi itu, dia dagangannya kok gak laris, mungkin buka warung tadi ya. Warung. Sama dengan saya saya menyaksikan sendiri seperti itu nggih. Ada satu warung itu tak titeni lek dino Rebo mesti tutup. Napa? Nggih, ngasuh. Ya itu husnudzonnya begitu nggih. Muga-muga anjene ngasuh. Lek dina Rebo kok mesti tutup. Ya. Mesti tutup. Hari Rebo mesti tutup. Saya perhatikan gitu ya. Kalau hari Rebo mesti selalu tutup warung tersebut. Yang ini Senin. Ya, yang ditanyakan ini Senin. Kasih jenenge resep lek Senin tutup. Jadi jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi kalau mendengar tadi itu resepnya kayak tadi, maka itu bukan kiai namanya, itu namanya dukun. Ya, dengan mulai digawani apa wau? Uya, ya, atau yang lainnya misalkan. Nah, itu ciri-ciri perdukunan. Ciri-ciri perdukunan. Oh, tetapi berhasil. Kita tidak melihat berhasil atau tidak berhasilnya, tapi yang dilihat itu cara. Kalau caranya salah, sekalipun berhasil ya salah. Gitu ya. Sekalipun berhasil ada manfaatnya, maka itu istidrat namanya. Dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kemudian dia terus hatinya tergantungnya bukan kepada Allah, tapi tergantungnya kepada jimatnya yang syarat yang diberikan oleh dukun tadi itu. Golek wis syarate wis entek, lak balik maneh nang dukun kan. Wis uyahe telas yai, ngono ngomong yai gak ngomong dukun. Ya, misalkan ya uyahe telas jaluk maneh. Jadi hatinya bukan kepada Allah, tawakalnya bukan kepada Allah. Nah, itu adalah syirik, tawakal kepada selain Allah. Tawakal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia gantungkan ibadah tawakal ini bukan kepada Allah, harusnya dia minta kepada Allah, tapi kemudian datang kepada dukun tadi itu untuk minta syarat-syarat berikutnya. Ya, kemudian dia mengamalkan khurafat. Ya, khurafat Senin tutup. Kenapa? Menurut dukune Senin ini apesi, kan gitu ya. Selain Senin pokoknya buka ojo dino Senin ini apesi misalkan. Ini seperti perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah. Ya, itu namanya tatayur namanya. Ya, itu syirik lagi. Man tatayyara faqad asyraka. Siapa yang berbuat tatayur, maka dia telah berbuat syirik, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang musyrik jahiliyah dulu kalau mereka mau berangkat, maka mereka mengundi dengan anak panah atau mereka menerbangkan burung. Kalau burung terbang ke kanan, maka mereka akan jalan. Tapi kalau terbang ke kiri, maka mereka berhenti, nggak jadi berangkat. Sama dengan ini, Senin tak tutup. Senin tutup, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad buka. Ini tatayur sama dengan perbuatan orang musyrik jahiliyah. Ya. Jadi menganggap hari Senin itu hari sial. Ini tidak ada tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, datang ke dukun dikasih syaratnya. Kayak dulu di Pandaan itu sampai berita di Malang apa enggak bakso kathok. Nah, enggak pernah dengar beritanya, Bu?
Pernah kan anak ceritanya ngono ya, dia syarat ya. Nek bakso dikai napa? Kathoke. Nah ono sing ngonangi tepak nyebuk metu. Gitu. Nah, syarat-syarat dukun begitu, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Itu semua adalah kesyirikan. Ya. Kan setiap hari raya kita sarapan di situ. Kemudian anak saya dikasih duit itu duitnya anak berapa? Dikasih sinten? Dikasih yang tadi yang punya warung itu kan dari kita kalau hari raya silaturahmi. Namanya anak-anak bisa dikasih duit itu, dikasih sangu itu. Karena sekarang perjalanan berapa itu hukumnya gimana uangnya? Iya, hukumnya enggak apa-apa. Ya, hukum asalnya begini loh. Asalnya itu akad kita dengan dia. Akadnya kan hadiah. Hadiah gitu ya. Ya, akadnya hadiah. Ya, hukumnya enggak apa-apa. Ya, karena akadnya hadiah. Ya sama dengan pelacur beli, kita punya toko, pelacur beli dari barang kita gitu ya. Tuku apa? Tuku sabun. Diladeni napa mboten? Ya diladeni. Ojo takon, niki mari dodolan mambengi ta, Mbak? Misal kenapa? Akad. Bagi dia uang itu haram. Bagi dia membelanjakan uang itu haram. Sabun yang dia pakai misalkan mandi haram. Makanan yang dia beli dari hasil itu haram. Tapi bagi yang membeli, yang jualan tidak haram. Kenapa? Akadnya beda. Peralihan hak dengan akad yang mubah beda. Cuman memang kalau kita tahu itu hasil haram, misalkan ada sesuatu dalam diri kita. Misalkan kita punya kerabat gitu ya, kita tahu bahwasanya sumber penghasilannya dari yang haram. Kita mau mampir lalu mangan ngombe niku sik rada napa? Khawatir ada sesuatu. Sekalipun pada dasarnya akadnya sudah beda. Bagi dia haram. Bagi kita karena kita di akadnya adalah akad hadiah. Akadnya adalah akad menjamu tamu misalkan, halal bagi yang memakannya. Cuman karena kita tahu, jadinya ada napa jenenge was-was kan gitu ya, ndak enak, ndak nyaman gitu loh makannya seperti itu ya. Mane ojo akeh-akeh. Ya ojo suwi-suwi, ojo akeh-akeh ala kadarnya karena ndak nyaman sama sekalian. Seperti itu memang kalau kita bertamu ke rumah seseorang yang kita ketahui bahwasanya apa jenenge itu dari sumber yang tidak 100% halal. Sama juga kita pernah diundang ke apa jenenge ke satu rumah pengajian keliling gitu ya. Ibu-ibu pengajian keliling ibu-ibu dari rumah ke rumah. Lalu di antara panitia ada yang ngasih tahu saya, mohon maaf Ustaz, ini pemilik rumahnya ini bekerja di bank. Dia adalah karyawan bank. Tapi mau ngaji. Gitu ya, belum bisa hijrah sepenuhnya. Gimana? Gitu ya. Makanannya kita makan atau enggak? Yo panganan deh. Engko lek gak dipangan, akhirnya babras. Apa jenenge dia bisa sakit hati, lalu apa gak gelem ngaji pisan. Itu jauh lebih buruk. Kan gitu ya? Itu jauh lebih buruk, harus dijaga hatinya. Ya sudah apa-apa gitu ya. Dalam rangka taklif qulub, menjaga hatinya. Semoga dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika nanti dia bisa apa jenenge resign misalkan, sehingga bisa ngambil dari harta yang murni halal. Tapi kalau kemudian ya disuguhi kabeh kano sing mangan, kira-kira ya napa Bu? Ya napa kira Bu? Ya nelongso, iso pore akhirnya wis gak ngaji blas. Ya nyambut gawe ya pancet ya gak ngaji, kan masih lebih mending gitu ya. Ya bekerja di sana sambil ngaji, sambil noto iman, memperbaiki iman dan seterusnya, itu jauh lebih baik
Dan itu harus kita jaga ya, perasaan seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah. Paham insyaallah nih? Baik. Ada lagi yang lain, Bu? Cukup insyaallah? Oh ada. Nggih, jazakallahu. Bismillah, Afan mau bertanya, apabila ada orang yang hampir 20 tahun pernah berhutang kepada kita dan saat bertemu kita orang tersebut seperti tidak punya hutang, hingga saat ini tidak ada kabar untuk menunaikan kewajibannya dan saya mau nagih, merasa sungkan dan takut, bagaimana solusinya? Kak wedi duwe dhewe kok wedi. Wis 20 tahun ya. Ya artinya punya pilihan begini. Pilihannya si arep-arep di sahur apa enggak? Si arep-arep, Bu. Oh, si arep-arep. Napa? Loh, enggak, terserah wong hak sampean dhewe. Enggak pakai seharusnya ya. Artinya kalau masih berharap dia bayar, masih berharap ya dia bayar, ya ditagih. Dan ingat ya, setiap kali kita menagih hutang, kemudian kita memberikan tangguh, maka itu kita dapat pahala seperti sedekah senilai apa? Senilai hutangnya. Ya. Dia menyelisih lagi, kita kasih tangguh lagi. Maka selama kita ngasih tangguh itu, setiap kali tangguh, tunda, kita dapat pahala sebesar sedekah sebesar yang dia hutangkan. Ya kalau 20 tahun wis akeh Bu ganjarane Bu. Seandainya apa? Nagih rajin. Apa? Oh, enggak pernah nagih. Ya, enggak pernah nagih. Jadi solusinya di sana kalau masih berharap ya ditagih. Tapi kalau sudah ndak berharap, napa jenenge dia balik wis koyo wis ndak ada harapan bagi dia untuk nagih, maka pilihan maafkan tapi ngomong. Maafkan itu tapi ngomong. Ngomongnya gimana ngomongnya? Ya sampai niki duwe utang wis sampai aku 20 tahun. Gak nyaur rupane abot wis tak sepuro. Misalkan semacam itu ya, dan kita dapat pahala yang sangat besar karenanya. Atau kalau memang orang ini kayaknya nggak layak lah dimaafkan. Kayak aneh gak layak wong ini dimaafkan, tak punya amanah. Dia khianat. Nah, orang khianat kayaknya nggak layak untuk dimaafkan. Ya maka ditagih di mana? Di akhirat. Ngambil pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya nanti pada hari kiamat. Ya itu pilihannya, ya tergantung. Itu hak, bisa diambil di dunia, bisa diambil di akhirat. Kadang sing ngeselno iku lho, sing ditagih sing muring-muring iki sing ngeselno. Ditagih muring-muring iki. Biyen waktu utang koyo melas. Saiki wae nyaur ditagih muring-muring. Nah, orang seperti ini kan tidak layak dimaafkan. Ya, tidak layak dimaafkan. Yang layak dimaafkan itu adalah orang yang tatkala dia tidak bisa nyaur minta maaf.
Purane aku minta maaf sudah berusaha nyaur, tapi ya apa sih, Allah belum ngasihkan kelapangan. Orang seperti ini berhak diberikan maaf. Berikan maaf, bahkan mungkin diutangi mana. Gitu ya. Ya, karena tanggung jawab punya amanah. Tapi kalau orang tadi tidak tanggung jawab, tidak punya amanah. Gitu ya. Bahkan mungkin ketemu sing ngutangi kayak setan ketemu Umar. Golek embong liyane. Waduh iku rek ngonyengkre. Gitu ya. Bahkan apa jenenge mlebu nang majelis ilmu, rek wono wonge balik kasih tok majelis ilmu. Mulai milih prei ini timbang mlebune. Karena seperti ini tidak punya tanggung jawab. Maka kayaknya orang seperti ini tidak perlu dimaafkan. Ya, tidak berhak dia dapat maaf kalau seperti itu keadaan dia. Khianat tidak bertanggung jawab. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Bu? Cukup nggih? Cukup nggih? Tapi demikian sama sekali rahmani rahmakumullah apa yang bisa kita bahas. Kajian kita di siang hari yang berbahagia ini kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.